Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan mencoba mempelajari sebuah buku, atau lebih tepatnya lagi di sini yang saya akan baca adalah draft buku. Ini judulnya adalah Natural Language Processing, ya, oleh Jacob Einstein, November 2018. Ya, awalnya mengapa tertarik dengan buku tersebut adalah karena di website NLP with deep learning yang saya akan share dulu ya, share screen. Iya, saya share screen ya. Ya, ini adalah mata kuliah yang cukup intensif saya saya pelajari, adalah Natural Language Processing with Deep Learning, dan di sini salah satu referensinya adalah ini, Jacob Einstein Natural Language Processing, dan ini kita bisa download di sini versi draftnya ya, ini versi draftnya, yaitu ini sudah saya download. Ya, pertama saya akan coba untuk membaca outline-nya ya, membaca outline, mempelajari outline-nya. Ini kita lihat di sini sambil saya tuliskan di slide saya. Ini outline. Outline ini kecilin dulu. Ya, mungkin ya. Mungkin lebih bagus. Ya, ini outline. Ya. Yang di sini ada introduction. Ya. Introduction. Kemudian yang kedua learning. Ya, menarik ya. Jadi di buku NLP ini yang bagian keduanya adalah learning. Dan kita lihat dalam introduction di daftar isinya juga ada nggak daftar isinya. Oke. Ketiin. Iya, introduction ini pendek aja. Hanya halaman 1 sampai halaman 9 awalnya, ke halaman 10 ini. Hanya pendek aja. Kemudian kalau learning ya, kalau learning itu ada, untuk kita lihat dulu. Pertama introduction, kemudian learning. Ya, menarik ya. Ada yang kedua langsung learning ya. Jadi tentang learning ini dibahas secara cukup mendalam ya. Learning ya, kemudian di learning itu klasifikasi ya.
Jadi ini klasifikasi termasuk ini teks klasifikasi. Jadi learningnya di sini adalah utamanya adalah klasifikasi. Karena ada 2 klasifikasi, 3 klasifikasi. Ya, saya kira ini adalah secara dasarnya linear, non-linear, kemudian ini lebih ke yang linguistiknya. Kita contohnya sentiment, word sense disintegration. Kemudian learningnya ini, kemudian di sini yang without supervision, istilahnya without supervision ya, termasuk unsupervised. Learning ya cukup yang lebar. Learning sekali lagi adalah klasifikasi dan without supervision. Oke, kemudian yang berikutnya adalah sequences entries ya. Yang ini bagian learning itu bagian 1. Bagian 1 ya, bagian 1 itu adalah learning. Introduction nggak pakai bagian, kemudian sequences entries, saya copy ke PowerPoint. Ya, jadi yang bagian kedua itu adalah sequences dan trace ya. Jadi saya kira dari format datanya atau struktur datanya ya, format datanya atau struktur datanya itu ada di natural language, itu ada struktur itu sequence ya, bahasa itu adalah sequence. Kemudian sequence itu bisa juga distrukturkan ya, saya kira mungkin utamanya di sintaks atau mungkin yang lain juga selain sintaks. Itu adalah sequence dan tree ya. Jadi sequence itu apa bahasa Indonesia, urutan atau rangkaian dan pohon. Ya, ini ada, kita lihat sekilas untuk bagian 2 itu ada sequence language models, labeling sequences, aplikasinya, very formal, konteks ini parsing. Oh ya, saya kira mungkin yang parsing ini, konteks free sama dependency parsing ini yang pohonnya. Kemudian ini sequence, ini ada part of speech dan lain-lain. Ya. Kemudian kita lihat ini adalah bagian kedua, adalah sequence dan tree. Kemudian bagian ketiga ini menarik juga adalah meaning ya, semantik. Saya kira ya di sini meaning atau semantik yang berkaitan dengan meaning part 3 ya. Oke, part 3 itu adalah meaning. Copy ke PowerPoint. Oke. Meaning di sini yang pertama adalah saya kira mungkin representasinya dengan logical semantics ya, representasinya semantik meaning dan denotasi, representasi dari meaning, logical representasi dari meaning, kemudian parsing untuk semantik dan apa yang disebut dalam lambda calculus yang semantik. Kemudian bagaimana learning untuk semantik parser. Jadi untuk semantik parser ini bagaimana proses pembangunannya, learningnya, ya, pembangunannya, learningnya. Nah, kemudian ya, ada distributive semantik. Ya, saya kira ini merupakan embedding, ya, mana konsepnya distribusional.
distribusional ya. Ada embedding ya. Embedding menggunakan neural. Ya. Ini berkaitan masuk ke semantik. Kemudian, udah. Yang terakhir adalah aplikasi. Bagian keempat. Ya. Bagian keempat itu adalah aplikasi. Ya, bagian keempat adalah aplikasi. Aplikasi itu apa saja? Ya, ini adalah aplikasi NLP yang ditulis di sini. Ada information extraction, kemudian ada machine translation, kemudian text generation. Ya, di sini probability ya, probability. Ya, kenapa di sini probability masuk ke aplikasi ya. Kemudian numerical optimization. Numerical optimization mengapa juga masuk ke aplikasi. Oke, saya kira juga ya jadi menarik ya, ini kita bahas. Ini adalah yang yang staffnya itu penasaran juga ingin lihat untuk yang versi yang finalnya bukunya. Ini seperti apa ini di MIT Press ya, di MIT ini MIT Press. Kemudian kita lihat ini tahun berapa, tahun tahunnya di sini. Ini tahun Oktober 2019 ya, jadi sekitar selisih setahun dari yang versi draft tersebut. Kita lihat daftar isinya. Daftar isinya. Daftar isinya. Resource ini mungkin ini table of content. Sini lagi. Lagi klik. Oh, download ya. Oh iya, downloadnya. Kita cek di sini. Oke, tadi ada 4 bagian. Pertama introduksi. Belajarnya sebelum itu, kemudian bagian 1 adalah learning, ya sama ya. Kemudian bagian kedua itu adalah sequences dan trees, ya, namanya dengan yang di draft. Kemudian bagian ketiga itu adalah meaning, ya sama. Bagian keempat itu adalah aplikasi, ya sama. Ya, sama itu. Oh, ada probability dan numerical optimization kalau di sini. Jadi appendix kalau di sini apa di sini probability ya, probability kita lihat appendix sama betul. Tanya kenapa mau di aplikasi lagi. Oke, kemudian kita lihat ya secara kasarnya jumlah halamannya sini. Lihat ini ada 569 totalnya. Kalau di sini kita lihat lebih sedikit.
Ya, 569. Ini lebih sedikit di sini. Oh, mungkin referensinya ya, referensinya. Ini ya, yang bibliografi 459. Coba. Bibliografi 459 halaman. Bibliografi 459 mulai. Oh, ya lebih banyak di sini ini 488. Halaman 488. Namanya iya, halaman 488. Di sini halamannya 459, sini 400. Jadi yang draftnya lebih banyak. Mungkin juga karena tulisannya lebih besar-besar dari sisi fontnya. Tapi kemungkinan dari sisi isinya itu ya mungkin mirip-mirip dari sisi fontnya ini lebih kecil-kecil yang finalnya. Kemudian sayangnya sepertinya di sini tadi tidak ada ditulis. Ini apa ini seperti ini. Bibliografinya gini dari atasnya seperti itu. Oke, nggak masalah. Oke, jadi ada 3 itu atau 4 ya, 4 ya, ada 4 ada 4 bagiannya, ada 4 bagiannya. Ada 4 bagian, kemudian kita baca sekilas juga di sini. Ya, sini saya kira. Overview. Ya, overview-nya kita baca. Ya. Sini overview. Overview di sini sebuah survei ya. Jadi saya kira textbook akan lagi itu ya, buku ini adalah sebuah survei metode-metode komputasional untuk memahami ya, untuk understanding ya, untuk bahasa manusia, untuk memahami, mengenerate, membuat dan memanipulasi bahasa manusia. Jadi metode-metode komputasi untuk survei. Jadi buku ini adalah sebuah survei metode-metode komputasi untuk metode-metode komputasi yang untuk understanding, generating, manipulating, ya. Gimana di buku ini adalah merupakan gabungan atau sintesis. Ya. Jadi sintesis dari yang klasikal, representasi yang klasikal, dan jadi representasi dan algoritma. Ya, saya kira representasi dan algoritma. Representasi dan algoritma yang klasikal. Dengan ya jadi sintesis ya. Sintesis antara yang klasikal dan representasi dan algoritma yang klasikal dengan teknik machine learning kontemporer. Ya, bagaimana algoritma yang representasi dan algoritma yang klasikal itu dan teknik machine learning yang kontemporer. Ya. Teknik mesin teknik machine learning kontemporer. Ya, oke. Ya, oke. Ini saya kira ini adalah summary-nya itu.
yang paling pesannya saya copy paste aja, nggak usah di summary. Ya. Kemudian di sini lanjutkan membaca. Textbook ini menyediakan sebuah perspektif, ya, sebuah sudut pandang yang teknikal pada NLP, ya, teknikal, ya. Jadi sudut pandang adalah teknikal, yaitu metode-metode untuk membangun software komputer, ya, software komputer yang bisa memahami, bisa mengenerate software komputer, metode untuk membangun software komputer yang bisa memanipulasi, memahami, mengenerate, memanipulasi bahasa manusia. Ya. Tekanannya adalah buku ini pendekatan-pendekatan data driven, ya. Pendekatan-pendekatan data driven yang kontemporer, di mana fokusnya pada teknik-teknik machine learning yang supervised dan unsupervised. Di bagian pertama buku ini meletakkan landasan, ya, landasan machine learning, ya, sebuah landasan machine learning, sebuah landasan foundation dalam machine learning dengan membangun sekumpulan tool, ya, sekumpulan tool yang akan digunakan buku ini, ya, yang akan digunakan buku ini dan diterapkan untuk analisis tekstual yang berdasarkan kata. Ya, mengapa di sini dituliskan word based? Mengapa dituliskan berdasarkan berbasis kata? Ya, mungkin konsentrasi atau batasannya itu adalah berbasis kata. Maksudnya, mengapa tidak secara umum, misalkan ada yang subkata, ya. Mungkin memang seperti itu, memang kayaknya gitu, ya. Jadi batasi untuk yang kata. Ini adalah yang pertama, yaitu yang bagian learning. Kemudian yang bagian kedua, yaitu judulnya sequences entries. Bagian kedua itu memperkenalkan representasi yang terstruktur, ya. Representasi struktur, judulnya kan tadi adalah sequences dan trees. Jadi representasi yang terstruktur sequences, representasi yang terstruktur trees, pohon untuk bahasa natural, ya. Jadi memperkenalkan bagian kedua itu introduce structure representation, yaitu sequences dan trees dari bahasa, mencakup ada sequences dan trees, judulnya ini.
Dan juga ternyata di sini disebutkan ada graf. Ya, kita lihat di sini yang finalnya. Ini bagian 2 ini ada sequences dan risiko. Ini judulnya sequences dan risiko, sama seperti yang di graf. Sequence, ini sequence ya. Yang bab 7, bab 8, bab 9, bab 7, bab 8, bab 9 mulai masuk saya kira untuk pengantar. Pengantar bab 10, bab 11 yang itu adalah pohon. Ya, jadi ini pertama dapat disebut sebenarnya sequences dan risk. Mungkin ada juga yang di situ secara tidak langsung ataupun mungkin merupakan meskipun bentuknya barangkali yang relatif sederhana ya, tetapi dapat dianggap itu adalah graf ya, graf. Ya mungkin dalam parsing, kalau nggak salah itu di dalam parsing itu kan pendekatannya ada yang graf, parsing pohon. Kemudian yang bagian ketiga di buku ini ya, mengeksplor beberapa pendekatan yang berbeda ya. Ya, beberapa pendekatan yang berbeda untuk representasi dan analisis dari makna linguistic meaning ya. Jadi bagian ketiga itu judulnya adalah meaning. Jadi di sini disebutkan ada pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk merepresentasikan atau untuk representasi atau untuk ya representasi itu saya kira menyatakan atau mewakilinya untuk merepresentasikan dan menganalisis dari linguistik untuk meaningnya. Ya, dari di sini ada formology hingga embedding, yang word embedding, yang neural, ya, neural word embedding. Ya, kemudian yang bagian berikutnya, bagian terakhir, yaitu bagian 4 yang judulnya aplikasi, application, yaitu treatments, ya. Ada 3 aplikasi, ada 3 aplikasi, 3 transformative application dari NLP. Disebutnya di sini ada 3 aplikasi: information extraction, machine translation, dan text generation. Ya. Ya, jadi ada 3 aplikasi: information extraction, machine translation, dan text generation. Ini ada juga latihan-latihannya. Setiap bab, akhir bab ada exercise-nya. Kalau di sini kita lihat di sini misalkan bab 2, ya bab 2, ya kita bagian akhir aja. Bab 2 bagian akhir. Ini apakah ada exercise-nya? Ya. Exercise-nya. Ya, ada exercise-nya ya, bagus ya, menarik ya. Exercise-nya. Jadi di setiap bab, akhir bab itu ada exercise-nya. Ya, di setiap bab itu ada exercise-nya. Tidak kita teruskan. Buku
buku ini mensintesiskan, jadi memadukan dan menyarikan, memadukan dan menyarikan literatur-literatur yang luas dan beragam. Ya. Jadi mensintesiskan dan menyarikan ya, literatur-literatur penelitian yang luas dan beragam, kemudian dihubungkan atau menghubungkan teknik-teknik machine learning. Ya, teknik-teknik machine learning dengan bidang linguistik, ya, dan linguistik dan komputasional linguistik, dasar-dasar. Ya, buku ini cocok untuk undergrad, ya, advance, ya, untuk advance undergrad. Jadi saya tingkat sarjana yang akhir dan undergrad. Jadi untuk mata kuliah, ya, untuk mata kuliah mungkin kalau di kita mata kuliah pilihan di S1 dan mata kuliah untuk yang graduate, ya, untuk yang graduate level master, dan sebagai referensi untuk software engineer dan data scientist. Ya, pembaca perlu mempunyai latar belakang di pemrograman komputer dan matematik yang level sarjana. Setelah menguasai materi-materi yang disampaikan, ya, mahasiswa mempunyai keterampilan-keterampilan teknik untuk membangun dan menganalisis sistem NLP yang novel, yang baru, dan memahami riset terkini di bidang ini, bidang NLP. Ya, oke, saya kira menarik ya untuk kita pelajari. Kemudian setelah itu coba akan melihat lebih detail tentang perbagiannya. Atau kita lihat di daftar isinya ini. Daftar isi di sini adalah learning itu ada linear text classification. Ya, supaya lebih ini jadi table of content-nya, ya. Table of content-nya kita lihat di sini aja supaya bisa di copy. Linear classification. Ada linear. Tab 2 itu linear classification. Kemudian ya, linear classification. Kemudian yang berikutnya ada non-linear classification. Di sini neural network. Ya, di sini neural network
termasuk ada konvolusional. Ya, konvolusional masuk di sini. Kalau recurrent-nya di mana? RNN-nya. Recurrent-nya nanti di bagian 2. Ya, jadi belum dibahas yang recurrent-nya di bagian 1 karena di bagian learning di sini belum dibahas. Sepertinya belum dibahas yang RNN karena ada bagian yang yaitu bagian 2 yang adalah sequence dan tree, di mana RNN ya cocok di situ, ya masuk ke situ. Ya, ya ada plus minusnya apa dimasukkan di situ dan di sini. Kemudian ini di learning itu ada klasifikasi itu dipakai untuk apa? Gunakan untuk apa? Ya, kita lihat ini dipakai untuk beberapa di sini. Sentiment, what sense is ambiguation. Ya, ya di sini yang mungkin saya kira untuk aplikasi dan aplikasi klasifikasi, tapi juga aplikasi linguistik ya, artinya aplikasi NLP ya. Oke, itu adalah yang learning. Ya, kemudian masih learning, kemudian tadi klasifikasi. Nah, sekarang yang without supervision. Ya, yang bagian 2. Bagian 1 masih. Yang masih learning ya. Itu adalah yang learning. Ya, ada 5 learning itu. Yang pertama adalah non-linear, non-dual linear, kemudian linguistic application. Oh ya betul, ada 4 yang mulai nomornya 2 ya, nomornya 2. Linear, non-linear, linguistic application dari klasifikasi, kemudian without supervision. Ya, kemudian yang bagian 2. Oke. Bagian 2. Bagian 2 itu adalah sequences dan trees. Sequences dan trees. Bagian 2. Nah, di bagian 2 ini adalah language model. Language model di sini yang dibahas adalah n-gram dan masuk yang neuralogis ya. Jadi language model di sini secara umum yaitu ada mulai dari n-gram hingga ke yang RNN. Termasuk juga ini secara umum ya, ada isu-isu di language model yaitu evaluasi dan ada out of vocabulary ya. Dan ada out of vocabulary ya. Kemudian kita teruskan pertama language model. Kedua adalah labeling, sequence labeling. Ya, sequence labeling. Sequence labeling ya, pelabelan yang
modelnya itu sequence ya, mungkin maksudnya ya Markov ya, ini model Markov model, di mana di sini pendekatannya itu sequence labeling itu sebagai klasifikasi, seperti misalkan ada part of speech di sini, ada morfologi, ada name entity recognition. Ini adalah sequence yang di sini pendekatannya itu adalah utamanya ya, saya kira saya menduganya di sini adalah klasifikasi. Ini adalah klasifikasi. Masuk saya kira ini klasifikasi. Orang tahu kalau yang 86 ya atau 8586. Pas sekilas di situ. Ya ini adalah sequence labeling itu sebenarnya klasifikasi di sini. Ya prediksi, ini sequence labeling adalah prediksi yang terstruktur. Ya menggunakan model hidden Markov model, kemudian juga algoritma Viterbi. Ya, algoritma Viterbi untuk memprediksi ya saya kira. Ya, kemudian sequence labeling ya dengan fitur-fitur discrimination. Dan kemudian dibahas neuralnya, labeling yang neural, karena neural kan udah dibahas di learning ya. Di learning bagian 2 dibahas. Ya, kemudian ini adalah bab 7 ya. Kemudian bab 8 itu adalah sequence labeling itu apa saja aplikasinya untuk bahasa natural. Di sini ada part of speech, ada morfosintaktik atribut. Ya, sekira morfosintaktik atribut itu adalah lebih luas daripada part of speech. Tadi seperti kita bayangkan part of speech, tapi lebih luas lagi. Seperti ini adalah unimorph, universal morfologi. Kemudian entity, name entity recognition, tokenisasi, kedua kode switching, dan dialog act. Ya. Oke, 1 language modeling, sequence labeling, aplikasi dari sequence labeling. 4 itu adalah formal teori, formal language teori. Ya. Ya, saya kira di sini adalah yang banyak terkait dengan kalau kita adalah teori bahasa dan otomata. Ya. Teori bahasa dan otomata. Regular languages, context-free languages. Ya, kemudian context-free parsing. Ya. Kemudian ada parsing di sini nomor bab 10 dan bab 11. Context-free parsing. Ya, di sini konstituensi mungkin ya. Konstituensi parsing mungkin. Yang terkait di sini. Bagaimana menangani ambiguity misalkan menggunakan context-free grammar. Ya. Yang 10, kemudian 11 dependency, parsing dependency. Yang di sini salah satunya seperti saya katakan tadi oleh dari graph-based dependency. Maka kenapa tadi disebutkan di sini ada graph tadi ya, graph. Ini ada sequence, trace, dan graph. Ya, graphnya itu masuknya di sini graph. Yaitu salah satu pendekatan metode ya untuk dependency parsing itu menggunakan graph base. Kemudian ya
yaitu untuk di bagian 2 ya, belum kopas di bagian-bagian ini di PowerPoint bagian-bagiannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tab di bagian 2 ini. Kemudian bagian 3 yaitu minim. Bagian 3 adalah minim. Belum, sebentar lagi. Nunggu sebentar. Bab 3 adalah meaning. Ya. Bab 3 meaning. Sebentar. Oke. 3 itulah meaning, di mana meaning itu bab-babnya adalah logical semantics, predikat argumen semantik, oke. Kemudian distributional constructed system masuk embedding, yes. Kemudian reference resolution, kenapa khusus yang resolution, kenapa masuk di sini? Maksudnya mengapa ini tidak masuk ke dalam aplikasi? Ya, kenapa ini tidak masuk ke dalam aplikasi? Meskipun mungkin meaning juga. Mengapa tidak masuk situ? Ya, saya kira cocok di meaning ya, jadi aplikasi itu mungkin bisa dibagi-bagi, salah satunya adalah meaning dan reference resolution. Kemudian ada discourse, wacana. Mana discourse atau wacana, misalkan satu topik di beberapa kalimat, misalkan. Oke, jadi di bagian 3 ini ada 5, ya ada 5 tab logical semantics, yang kedua predikat argumen semantics, yang ketiga distributional and distributed semantics, keempat reference resolution, yang kelima discourse. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang bagian keempat, yang terakhirnya, yaitu aplikasi. Dimana di aplikasi itu ada di sini yang dibahas adalah information extraction. Ya. Kemudian ada machine translation. Ada text generation.
ada 3. Kemudian appendix-nya, ya, appendix ada bahas tentang dasar-dasar probability, dan numerical optimization. Ya, saya kira itu untuk kita memahami secara garis besar isi dari buku ini. Ya, kita secara garis besar memahami isi buku ini. Nanti secara lebih detailnya saya akan coba pelajari dari draftnya yang gratisan. Ya, alhamdulillah, insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Saya akan lanjutkan lagi untuk belajar dengan dari introduction itu.